sekarang? Dulu sampai sekarang. Mungkin lebih kelihatannya adalah modernisasinya ya. Betul. Modernisasinya kelihatan sih. Maksudku dari tahun pertama dibangun sampai sekarang itu ada modernisasinya berbeda-beda, dalam artian dari itu kolonial, habis kolonial itu prakemerdekaan, kemerdekaan. Kalau dibilang ya Tugu cuman satu hal sih yang spesial. Kalau begitu satu hal yang spesial. Kebanggaan. Nah, kebanggaan bagi warga Jogja. Pride, ya. Karena jantungnya Jogja lah ya. Ya, jantungnya Jogja memang. Tugu menarik untuk dibahas. Kenapa aku bilang gitu? Karena dulu Tugu pernah dikotori sama orang. Betul. Nah itu sampai orangnya itu ya urusan sama hukum sih. Iya pernah itu dulu ada bule kalau nggak salah. Kalau itu bule sama orang biasa itu nggak sengaja gitu. Tuh kan nyiram cat warna merah di Tugu gitu sampai manuskripnya tuh ketutupan sama warna merah. Dan akhirnya ya urusan sama hukum, walaupun pada intinya tuh warga Jogja lumayan resah dan marah sih gitu. Ya bagus sih dalam artian warga Jogja di situ kan tetap kekeh gitu loh, walau aku tuh masih punya hal yang akan dijaga gitu loh. Karena ini adalah perwakilan dari warisan dan juga warisan pertama. Kayaknya itu aja deh tentang Tugu ya. Tentang Tugu mungkin sebatas itu ya yang bisa diambil gitu kalau Tugu tuh. Cuma kalau bawa ke sana pun ini aku kasih ini aja ya gambaran. Kalau kamu mau lihat Tugu bagus dari mana, itu point view-nya ya. Sebenarnya dari mana aja kan bagus bisa. Semua itu bagus Tugu di mana. Cuman kalau kamu mau melihat emang the center-nya Jogja atau di heart of Yogyakarta City gitu kan, ambillah dari Jalan Marga Utama. Betul. Itu kamu akan kelihatan sama Gunung Merapi tapi menghadapnya ke arah utara. Karena kalau dari selatan ngapain ngeliat itu kan? Ya dapatnya paling juga cuman keraton ya, tapi juga belum tentu keraton kereta gitu. Kadang-kadang ketutupan kereta. Iya benar. Gitu. Sejalur lah itu. Ya sejalur. Okay. Margo Utama tadi udah ya, soal perbedaan yang paling colok itu kan modernisasi. Era globalisasi makin banyak dan otomatis Margo Utama semakin kayak bukan hilang ya, kayak kurang, tradisionalitasnya kurang, bener nggak sih menurut? Kalau dibilang tradisionalitasnya kurang ya, tapi kalau mau dibilang sejarahnya hilang ya enggak sih. Enggak, tapi kan nggak mengurangi sejarah, tapi tradisionalitasnya menurutku. Bagiku sih mungkin kalau tradisionalitas memang udah sedikit hilang tapi kalau misalkan emang sebagai tanda itu tuh adalah Marga Utama itu masih ada di memang gitu. Bahkan kalau kalian tahu itu kan ada beberapa bangku besi. Betul. Bangku besi itu yang gambarnya itu laki-laki yang pakai belangkon. Itu udah lama itu. Itu sebagai trademark bahwa itu tuh ya tradisionalnya Marga Utama itu. Tapi ya kalau mau didalai apakah akan dapat gitu kan feel-nya Marga Utama, ya untuk sekarang sih nggak dapet sih. Karena agak telat ya dia bilang. Tapi sayangnya tempat duduknya itu kotor, tidak terurus. Tolong pemerintah ya, bersihkan dikit lah kalau mau lebih bagus. Jangan salahkan pemerintah. Dan juga warga itu yang harus kau salahkan. Seenaknya aja kalau mereka tuh pakai nggak mau bersih. Dan pastinya juga kita harus menjaga. Semua itu kan balik ke masing-masing ya kan. Warga juga menjaga, pemerintah juga menjaga, sama aja. Pemerintah jaga terus, kalau dikotori sama aja. Pokoknya kita sendiri juga. Tapi jangan sampai datang ke Jogja banyak sampah ya kan. Tempat duduk itu dulu kan bagus, bolong-bolong, tolong ya. Aduh, gimana nih wisatawan ini? Kalian duduknya gimana sih? Akrobat apa? Atau gimana kan? Gila lu, bolong-bolong gede-gede. Mana hilang lagi kayunya? Wah, parah emang. Tapi ya semua bisa lah untuk diurus kembali gitu ya. Dengan orang-orang tuh juga ada kekeh gitu loh. Sebenarnya kayak itu semua akan dimulai dari kekehnya warga-warganya juga sih, dengan memberikan contoh gitu loh. Kayak gitu tuh Marga Utama ya. Marga Utama yang paling aku tahu itu kan dulu ada yang namanya kayak kritian, mungkin kamu kayak semacam ini
pasar loak gitu iya, ya. pasar loak tuh kan banyak tuh dari Dulu zaman berada di ban ya, Iya. tapi itu malam itu. Tuh. Itu malam-malam itu ada. Enak. Bener rame loh dulu itu, tapi kan sekarang tidak ada. Ya mungkin baik lagi ya karena tadi kan Iya. statement tentang globalisasi Iya. luas segalanya itu memang benar sih, karena kelitian itu juga ya itu udah budaya ya, Iya. budayanya orang Jogja itu ya, namanya kelitian itu tuh ya itu pasar lawak lah biasa orang menggelar dagangannya gitu. Ya nggak lihat ya di tengah jalan Iya. ada, di pinggir jalan ada gitu, jualin apa aja gitu ada. Tapi kan sekarang ya dari relokasi sebenarnya bagus, Ya, bagus. program pemerintah itu kan. Setidaknya tidak kotor. Ya, tidak kotor karena kelitian itu kalau habis selesai pasarnya kotanya kotor. Iya bener, makanya direlokasi. Terima kasih Pemkot Jogja, Anda luar biasa. Tapi ya sejarah tadi udah ya, soal sejarah Mangkutomo seperti apa udah belum? Sejarah sih belum ya? gitu banyak ya. Cuma aku bahas tentang dikit tadi. Mangkutomo sih kalau aku bilang dibilang tentang perjuangan bisa, dibilang saksi bisu juga bisa. Dalam artian apa? Arak-arakan gitu. Arak-arakan entah itu ada pernikahannya dari kesultanan, ada juga itu dari persiapan perang, penyambutan tamu negara itu ada banyak gitu dulu. Kalau tidak salah dulu pernah zaman apa ya, zamannya masih dipegang sama Gubernur Jenderal Raffles, yaitu mereka Inggris ya, bukan Belanda, yaitu sebelum ada yang namanya penyerangan ke Keraton Yogyakarta. Margotomo itu tuh dulu sering dijadiin tempat lewat juga gitu, tempat lewat untuk beberapa konvoy gitu, prajurit, kadang-kadang juga beberapa ini kan juga nyambung ke Malioboro. Ini agak jauh ya. Tapi itu kenapa sekarang di Malioboro kok ada beberapa patung gitu ya, patung-patung prajurit gitu. Dan di mana tadi? Malioboro. Yes. Itu kan ada patung prajurit nih sekarang. Nah, itu tuh juga pelanggan dari dulu tuh banyak saya prajurit ditempatkan gitu. Menjaga keamanan. Ada itu yang prajurit yang sekedar menggunakan tombak. Atau yang biasa gitu, ada juga yang udah berpakaian seperti prajurit Eropa itu ada. Itu juga berbeda-beda karena bisa dibilang Margotomo dulu banyak bangunan penting juga ya. Bangunan penting juga ada. Maksudku tempat administrasi dari entah itu dari Belanda, entah dari itu dari Inggris ataupun dari pribumi pun juga ada di sana. Antara berita pun juga dulu ada juga di sana gitu. Mungkin yang paling eksis sampai sekarang di Margotomo adalah KR, Kedaulatan Rakyat. Jogja, itu KR Jogja itu masih eksis gitu. Dan kalau kita lihat mungkin menurutku juga kayak bangunannya tuh kayak zaman dulu banget lah. Ya kan? Iya, hampir sama kayak zaman dulu. Tapi kalau usianya sih belum begitu tahu ya. Tapi kalau bagi gue sih itu baru abad 20 ya atau 1900-an sih, bukan abad 19 gitu. Kalau dilihat dari bangunannya ya, karena kalau kelihatan gitu bangunan tahun 1800 dan 1900 tuh kelihatan dari bentuknya ya. Bingkai pintu biasanya. Ya. Mungkin lah diubah mungkin. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Ya kita belum tahu ya, belum. Atau mungkin mempertahankan itu tapi tetap menggunakan modernisasi mungkin bisa itu. Bisa ya. Tapi kan Kedaulatan Rakyat kalau nggak salah nih kan 1945, jadi kan masa-masa kemerdekaan kan itu. Iya. Berarti kan mungkin ada kemungkinan sebelum itu gedung itu ditempati mungkin tempat kantor berita apa gitu kan, kita nggak tahu juga. Ya kita tahu juga sih. Karena juga KR sendiri pun aku belum tahu tahun berapa ya ini, tapi kayaknya itu juga udah cukup tua ya, terus kalau berita juga untuk KR sendiri kayak gitu. Iya, orang taunya gua KR gimana? Iya. Trademark juga sih. Trademark ya, bisa dibilang kayak trademark Jogja gitu kan. Trademark Jogja gitu. Korannya Jogja KR. Iya. Yang lain kalah itu. Kayak gitu. Mungkin ya kemungkinan besar ada yang lebih mungkin ada pendahulunya di gedung itu kan, bisa jadi. Mungkin bisa jadi itu. Iya. Banyak. Karena kan ya tadi ya yang aku bilang bahwa itu kalau nggak salah 1945. Berarti kan masa-masa kemerdekaan. Iya. Nah, maka dari itu tahun sebelum itu tuh apa kan kita juga mungkin kurang literasi kan, jadi memang belum tahu itu apa sebenarnya gitu. Tapi kalau aku lihat sih emang di situ itu dulu emang banyak bukan kantor berita lagi sih, tapi emang banyak wartawan gitu ataupun para organisasi pemuda itu banyak di sana yang berkumpul. Emang Margotomo tuh
spesialnya itu bukan karena sekarang jadi hotel tuh bukan. Bukan. Tapi dulu itu tuh banyak memori kalau gue bilangnya. Saksi bisu dari banyak pergeseran zaman, dari pertama yang isinya dulu cuman prajurit keraton yang jaga, akhirnya itu ada pergerakan nasional dikit-dikit, ada juga yang akhirnya ujung-ujungnya itu jadi tempat kumpul lah katakanlah ya. Untuk anak muda pasti. Oke. Itu untuk Margo Utomo. Kayaknya Margo Utomo sekian dulu aja kali ya. Mungkin kalau misalnya kalian mau lebih lanjut kan bisa searching di tempat lain. Ya, marknya gini sih ya. Kita mungkin filtrasinya agak mepet. Kurang. Mepet banget gitu loh. Dan ini pun juga dalam perspektif pribadi kita, bukan perspektif dari entah itu sejarah orang atau sejarah gitu kan. Ataupun misalnya mau kalian semua subscribe saja. Iya betul, subscribe. Dan banyakkan like, nanti kita temuin beberapa sejarawan Jogja kita. Sejarah dan budayawan pastinya. Nanti kan mereka bakal memberikan paling nggak sedikit gambaran tentang yaitu tadi 2 tempat itu tadi yang kayak Tugu dan juga mana tadi Jalan Margo Utomo atau Jalan Mangkubumi. Itu bisa itu. Maka dari itu. Oh ya, tadi lupa Jalan Mangkubumi dan Margo Utomo. Lah kok diganti nama. Ganti kan? Nah, sorry kita kelupaan. Itu gimana? Mungkin ada nggak sejarahnya? Dikit yang kamu tahu. Kalau sejarahnya ya Margo Utomo Mangkubumi ke Margo Utomo. Mungkin lebih ke tepatnya itu untuk ini ya. Sedikit menghormati kan. Katakanlah kan Jalan Mangkubumi, misalnya Mangkubumi kan. Itu kan juga satu raja yang membentuk Kasultanan Yogyakarta mungkin kan. Itu juga pun ada gitu menggantinya itu tuh karena satu dua hal, bisa itu untuk menghormati beliau karena juga bisa dipakai di tempat lain dalam artian ya namanya bisa lebih bagus selain dari nama jalan atau memang itu dari agar lebih klop aja gitu, lebih klop lagi. Tapi kalau dalam perspektif gue sendiri itu emang digantinya nama jalan ini tuh untuk menghormati beliau juga gitu, menghormati nama beliau karena kurang mungkin ya kalau di menurut ini kayak kurang etis gitu kok nama raja kok dijadiin nama jalan gitu. Raja Jogja lagi gitu kan yang pertama. Walaupun sebenarnya aku lebih prefer ke Mangkubumi ya karena linear dengan tubuhnya ada Malioboro gitu. Satu kesatuan lah ya. Satu kesatuan yang keraton. Tapi kalau kalian lihat di papan jalannya itu kan tetap Mangkubumi tetap ada, Jalan Mangkubumi di bawahnya kalau nggak salah di bawah atau di atasnya Jalan Margo Utomo tetap ada. Jadi ya bukan jadi orang bisa kayak gimana? Jalan Mangkubumi itu bukannya Jalan Margo Utomo sama aja gitu. Cuma diganti. Tetap ada di papan namanya, papan jalannya itu kan tetap ada. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi kalau misalnya mau tahu lebih lanjut. Mungkin ya tadi bisa tanya yang lebih berkompeten, yang tahu. Mungkin kalau keluarga kalian ada budayawan atau sejarawan Jogja bisa kalian tanya atau tanya-tanya diskusi sama kita. Kita kan juga dibilang kurang literasi juga mungkin ya memang bener adanya, tapi kan kita mencoba untuk mengulik ya sepemahaman kita mungkin ya. Ya, kita sebagai generasi muda juga harus tahu lah Jogja itu tuh punya siapa atau mana ditanyain kamu orang Jogja bukan, ditanya sejarahnya nggak tahu nggak lucu. Iya ya, dikit-dikit aja nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau saya memang lebih tahu ya silakan komen aja gitu. Kita sangat membuka sekali komen-komen kalian tentang komen dan saran ya. Iya. Oke. Tadi Margo Utomo, Tugu Margo Utomo udah. Berarti sekarang kita lanjut ke stasiun Tugu. Iya nggak sih waktu itu kalian